Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Kanjeng Kuteh, si merbabu menanti restu bapak dan ibu. Ya, maksain banget bikin belajetannya guys. Hehehe. Oke guys, aglejar kita kali ini adalah ke Puncak Bonkaji. Ada yang pernah dengar dengan nama Puncak Bonkaji? Nah, Basecamp Puncak Bonkaji ini terletak berada di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, guys. Dan berjarak hanya 5 menit di atas Basecamp Lorokan. Puncak Bonkaji memiliki ketinggian hanya sekitar 1132 meter di atas permukaan air laut. Kurang lebih hanya 32 meter sedikit lebih tinggi dari Puncak Lorokan, guys. Tapi pastikan kalian registrasi dulu sebelum mendaki ya, guys. Dan wajib hormati kearifan lokal serta mematuhi peraturan yang berlaku di gunung manapun yang hendak kalian daki, dan bawa turun kembali sampahmu. Oke. Yang paling pertama Kuteh cari adalah urusan pembadokan, guys. Di sini tidak kalah murah dengan warung-warung yang berada di trek pendakian gunung lainnya. Belum lagi porsinya yang bisa bikin perutmu auto kenyang. Dan inilah puncak Bonkaji Pacet, Mojokerto. Oke, setelah kita berbadok ria, sekarang jam 12.50 kita mulai pendakian ke Puncak Bonkaji, guys. Oke, berdasarkan data yang Kuteh terima, Puncak Bonkaji ini terletak pada ketinggian kurang lebih 1132 dan hanya berjarak kurang lebih 5 menit dari base camp pendakian Gunung Lorokan. Begitu, guys. Di bawah itu kalau kalian melihat jalan setapak itu adalah jalur pendakian ke Puncak Rengganis. Puncak Rengganis itu ada di situ kalau tidak salah, dan itu adalah Puncak Lorokan. Ya, jadi ya karena tujuannya tidak ke Rengganis ya kita jalannya ke sini, guys. Nah, Kuteh sangat suka dengan Bonkaji ini, tretan. Kenapa? Karena treknya sangat mirip dengan Gunung Mungkrang via Jobo Larangan atau Gunung Lawu via jalur Singolagu, di mana vegetasinya masih cukup rapat dengan hutan-hutan bambu sebagai pembukaan awal pendakian. Jadi ada sedikit penjelasan gini, tretan. Bonkaji ini sebenarnya baru berusia 7 bulan sejak awal dibuka. Jadi tentu saja harap dimaklumi jika masih ada beberapa fasilitas yang belum lengkap. Namun selebihnya Kuteh jamin kalian akan suka karena ini benar-benar akan sangat cocok untuk simulasi sebelum kalian melakukan pendakian di gunung manapun. Sebenarnya dari rute sini Puncak Lorokan dan Rengganis kelihatan dalam rute pendakian Bonkaji. Namun sayang sekali Kuteh tidak sempat merekamnya karena Kuteh terlalu asik menikmati kesejukan dan indahnya suara burung berkicau. Suara burung berkicau ini akan selalu kalian dengar selama pendakian di Bonkaji. Nah, pengelolanya pun sangat merawat jalur ini, guys. Nah, kalian nanti bisa melihat akan ada bapak-bapak yang merawat jalur pendakian yang mungkin becek atau ada tanda-tanda air genang gitu ya. Nanti kalian lihat itu. Nanti bapak-bapak itu sangat merawat rute pendakian Bonkaji ini. Tidak jauh juga dari gerbang Bonkaji dan cukup singkat juga untuk mencapai pos 1. Hanya butuh sekitar beberapa menit saja kalian akan tiba di pos 1. Di sini vegetasinya masih banyak didominasi dengan pohon-pohon bambu dan berjalan di tepi lembah. Jadi kalian harus tetap hati-hati dalam langkah. Nun sewu Pak Nggih, nun sewu Pak Nggih. Permisi, saya sambil ngerekam. Amit, ngapunten.
Setelah berjalan kurang lebih 18 menit, akhirnya Kutai sampai di pos 1 ya, pos 1. Dan di depan itu sudah mulai jalan agak menanjak. Ya, oke, kita tanpa istirahat lanjut jalan terus guys. Mengejar matahari guys. Oke, lanjut ya. Demi mempersingkat waktu, Kutai akhirnya memutuskan untuk tidak beristirahat di pos 1 ini dan lanjut menuju pos 2 Supit Urang yang jaraknya mungkin kurang dari 10 menit. Dari pos 1 ini menuju pos 2 kalian akan menemui sedikit tanjakan dan beberapa hutan bambu selama beberapa menit. Dan hanya kurang dari 10 menit akhirnya Kutai tiba di pos 2 Supit Urang yang terletak berada di tepian sungai kecil dan mini air terjun juga di atasnya pos 2. Di pos 2 ini terdapat sebuah jembatan dari bambu dan kursi dari bambu, dan rezekinya Kutai ketemu cewek-cewek cantik ya, sepik-sepik sedikit gitulah, siapa tahu dapat gitu ya. Harap maklum ya guys. Kasih. Kurang lebih 8 menit sampai di pos 2 Supit Urang. Sebenarnya ya nggak cukup, nggak nyampe 8 menit guys, cuma karena tadi Kutai sambil berhenti ngerekam makanya jadi durasinya agak lama ya. Nah, nggak perlu istirahat, jalan lagi guys. Jalan lagi guys. Itu tadi ketemu sama mbak-mbak cantik itu guys. Saya nggak dapat nomor handphonenya. Mbak tak rekam ya, nggak apa-apa ya mbak. Mbaknya cantik deh, makanya tak rekam. Hehehe. Jangan masukin hati ya mbak. Masukin nomor handphone saya nggak apa-apa. Ahai Nurlela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela, mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari salju, menari berdua, siapa yang suka? Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik, hati tak dicentri, sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang Sukses. Kenapa? Sering nonton naik gunung. Konten naik gunung sering, megang gunung juga sering. Hehehe. Panutan. Iya, oke. Makasih ya mas. Dan selepas dari pos 2 ini trek akan mulai menanjak. Kita akan meninggalkan areal hutan bambu. Disinilah kita akan benar-benar menemui trek dan vegetasi yang sangat dan benar-benar mirip dengan Gunung Mongkang. Gak apa-apa, kena rekam ya, Mas. Ataupun Gunung Lawu Makasih. via Singolagu. Vegetasi yang cukup rapat dan beberapa tanjakan akan membuat kita sedikit terhati sebelum mendaki gunung-gunung lainnya. Jika kalian memang suka mendaki gunung dan berpetualang, maka kalian akan suka dengan mendaki. Beda dengan dari pintu masuk sampai pos 2 jalan rata-rata landai guys, tidak ada tanjakan. Tetapi setelah melewati pos 2 Supit Urang, tanjakannya sudah mulai kelihatan guys. Tapi tenang, jalur pendakiannya ini rata dari tanah, jadi tidak berundak alias ngetrap katanya orang Jawa. Jadi tidak membuat dengkul kalian meloncat. Tapi karena aku capek mengiambekan ya, berhenti dulu istirahat di sini guys. Aduh, mengi. Hanya berselang sekitar 5-8 menit dari pos 2 Supit Urang, kalian akan tiba di pos 3 yang juga bersebelahan dengan area camp. Di sini benar-benar terasa sangat asri sekali guys, karena suara kicauan burung yang terdengar semakin jelas. Dan kicauan burung itu akan menemani kalian sampai ke puncak Bonkaji nanti. .39 menit guys dari base camp, akhirnya nyampe di titik area camp, tepatnya
sekitar 100 meter di atas pos 2 Supiturang. Ada area ngecamp, jadi kalian bisa istirahat di sini guys. Kalian bisa dengarkan suara burung-burung bernyanyi di kejauhan guys. Aduh, indah sekali dunia ini. Hanya sekitar 1 menit aja beristirahat, kita melanjutkan perjalanan guys. Di sini treknya sudah mulai menanjak, tapi karakternya tanah tidak berundak alias tidak ngetrap ya, landai semua ini. Dan alhamdulillah cuaca saat ini cerah guys, sehingga kita bisa mendaki sesuai dengan rencana. Aduh, tapi kok mengi ya, hambukan guys. Istirahat dulu semenit guys. Di pos 3 ini kalian akan menemukan 2 persimpangan, dan kali ini Kuteh memilih mengambil jalur yang kanan dan yang kiri akan Kuteh lalui saat turun nanti. Dan dari sini kita sudah benar-benar dekat dengan puncak. Nah, dari pos 3 ini ada 2 jalan persimpangan, ada kanan, ada kiri. Kalau menurut informasi dari kawannya Kuteh, sana menanjak, di sana menanjak. Jadi kayaknya saya milih yang kanan aja guys. Lanjut guys. Itu pos 3 guys. Dari area camp tadi itu hanya 1 menit ke sini. 1 menitnya saya guys, bukan 1 menitnya kata orang-orang itu. Sungguhan nih, nggak bohong saya. Oke ya, lanjut lagi guys. Senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang, ingin serta berlengang. Hai Nurlela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo, siapa yang suka. Nurlela memang cantik, siapa kenal. Akhirnya Kuteh memilih lajur yang kanan. Di lajur yang kanan ini memang ada beberapa tanjakan, namun Kuteh hanya butuh sekitar 10 menit menuju puncak Bonkaji. Dan akhirnya Kuteh sampai di tanjakan yang sangat ikonik di jalur kanan ini, yaitu tanjakan merah. 51 menit guys dari base camp. Ini nyampe di tanjakan. Katanya ini tanjakan merah karena warna tanahnya merah. Tanah abang, tanah merah gitu sama ya guys. Nih dari trek puncak Bonkaji, Sendi, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Tanjakan merah ini berada tepat di bawah pos 4 alias pos terakhir sebelum tiba di puncak. Dari pos merah untuk ukuran dengkul Kuteh hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit saja guys untuk menuju pos 4 dari pos merah. Dari tanjakan merah. Hanya 1 menit. Dari tikungan tanjakan merah guys nyampe juga di pos 4 guys. Cuma puncaknya 1 menit lagi guys. Njong kure guys. Aduh. Menari baduo, siapa yang suka. Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik, hati tak dicentri. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Tetap semangat guys. Walaupun umur sudah agak tua guys. Nyawa ambekan sudah ngos-ngosan, tapi ini tanjakan terakhir. Ini tanjakan, aduh kelero. Ini tanjakan terakhir guys, doh lah. Mau nyampe katanya guys. Katanya sih. Ya, semoga benar aja ya guys ya. Dan akhirnya 5 menit kemudian Kuteh benar-benar tiba di puncak Bonkaji guys. Di puncak ini terdapat 3 sumber mata air yang dialirkan. Kalau nggak salah 2 guys. Yang satu berada di dalam kamar mandi darurat dan yang satu berada di tengah-tengah.
yang semuanya difasilitasi oleh saluran pipa oleh pengelola. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk kebutuhan air kalian. Nah, satu lagi guys. Puncak Bonkaji ini mengingatkan Kuteh di bumi perkemahan Cibubur saat awal-awal tahun 90-an gitulah guys. Di Puncak Bonkaji ini kalian bisa melihat kegagahan Gunung Welirang guys, Gunung Penanggungan dan Gunung Bekel dengan jelas. Sumpah keren banget. Kalian harus benar-benar kesini guys. Kuteh sangat betah di puncak ini guys karena terasa benar-benar asri, alami, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Sampai Kuteh beberapa kali ketemu dengan teman-teman pendaki cowok yang mungkin jomblo ya guys, tapi nggak perlu disorot lah, ngabisin memori pendaki jomblo itu. Kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tarik apa tak pantang, Nurlela menentang. Apa suka mambo, kalipso dan cha-cha-cha. Hai Nurlela. Oke guys, jadi setelah kurang lebih 1 jam dari base camp, akhirnya Kuteh nyampe di Puncak Bonkaji. Nah, Puncak Bonkaji ini mengingatkan saya pada zona camping atau area camping di Cibubur Bogor gitulah guys ya. Ya, kurang lebih begitulah buat kalian yang mau kesini. Cuma 1 jam guys, 1 jam. Injak ongkur sungguhan nih, 1 jam dari base camp sudah sampai puncak. Akhirnya tiba juga waktu kita menuruni Puncak Bonkaji ini, dan kali ini rute pulangnya kita memilih jalur yang berbeda yang nantinya akan bertemu di pos 3. Ingat gak yang tadi ada lajur kanan, lajur kiri, terus tanjakan merah. Nah, nanti ketemunya di pos 3 situ dekat area camp ya. Kita mencoba melangkahkan kaki sedikit agak cepat karena ingin melihat berapa menit durasi turunnya. Dan ternyata rute kiri pos 3 ini memiliki karakter yang berbeda dengan rute kanan pos 3, di mana rute kiri memiliki karakter dengan vegetasi yang tertutup dan trek yang masih banyak dedaunan atau agak-agak samar gitu. Tapi jangan khawatir ya tretan, karena jalur di sini hanya ada satu. Walaupun ada satu persimpangan dan satu-satunya, itu pun hanya di pos 3 saja. Only. Itulah kurang lebih. Wow, ternyata lekuknya jalur 3. Ya, jalur pos 3 ke kiri ini sangat keren guys. Coba lihat keseruan vegetasi. Hanya saja Kuteh lupa yang menunjukkan pos 4 dan pos 3 jalur kiri ini pada saat turun, ya akhirnya tidak terekam gitulah guys. Maklum lah guys, faktor U gitulah ya. Wakef yang dipikir. Kurang lebih 14 menit guys dari puncak nyampe ke pos 2 Supiturang. Hanya 14 menit guys. Berarti Kuteh jago, semakin jago, semakin keren. Nah, di sini jalannya sudah mulai melandai-landai guys. Kuteh hanya mengingatkan terhadap para tretan-tretan agar berlatih fisik sebelum menaiki gunung manapun itu. Semua semata-mata hanya untuk mengadaptasikan otot dan tubuh kita. Setelah Kuteh sampai di pos 2 Supiturang, Kuteh auto gas karena Kuteh mengejar waktu. Lanjut turun, dan hanya sebentar saja Kuteh akhirnya nyampe di pos 1. Dan di pos 1 ini ada teman-teman 3 cewek dan 1 cowok yang kebetulan kita nyalip orang cantik dulu guys. Dadah. Dadah guys. Tuwek tapi gendeng ini Ki. Saya sarankan kalian untuk mengunjungi Puncak Bonkaji guys. Kenapa? Cocok banget buat kalian yang suka adventure, berpetualang, apalagi menyendiri gitu loh. Menyendiri bukan ke mall, tapi ke gunung.
ambekan guys. manis senyumannya itu yang Pos 1, gas langsung lanjut turun guys. Melewati hutan bambu kembali, becek-becek sedikit karena ada genangan air yang ditutupi tanah dan Yup. batu oleh pengelola. Oh. Tapi Kuteh salut guys, karena treknya pun diperhatikan dalam perawatannya oleh sang pengelola. Ini adalah batu gilang alam dan akhirnya alhamdulillah Kuteh telah sampai kembali turun dengan selamat guys. Maaf ya guys, karena video Kuteh lebih cenderung mereview, tapi setidaknya kalian akan tahu detail tentang jalur pendakiannya dan semua itu bermanfaat buat kawan-kawan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum. 30 menit guys. Akhirnya nyampe, setelah dari puncak nyampe juga ke sini. Nah itu sebenarnya kelihatan puncaknya dari sini tuh guys. Puncak Bonkaji 1132 meter di atas permukaan air laut. Bersama Kanjeng Kuteh dari Sendi Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum. Nah, tuh buang sampah ya guys, buang sampah guys. Oke, makasih ya buang sampah. Sudah pada tempatnya, jangan lupa buang mantan juga pada tempatnya guys. Sampah juga dibuang ya. Tuling. Bagus cek beneran. Mana? Hah? Iya, welcome ya. Tadi udah ada, sekarang udah ada lagi. Oke, yeay. Wah, oke. 3, 2. Halo Tretan, jadi di sini aku tadi ketemu sama teman-teman camp dan akhirnya. Halo, nah hai. 2. Oh, saya